semuanya, kembali lagi bersama aku Margaret Rocky di sini. Di video kali ini untuk para moms to be dan para mama-mama yang mungkin lupa atau bingung apa aja yang harus dibawa di hospital bag, kalian bisa nonton video ini. Nah, ini dia hospital bag aku. Aku jelasin dan rinciin satu-satu. Pertama yang untuk bayi dulu. Untuk bayi dulu aku bawa baju setelan. Kalau yang ini, jadi kenapa aku plastik-plastikin, kan sekarang lagi wabah corona ya, jadi aku juga worry dan takut debu. Aku nggak tahu selama 2 minggu aku menunggu masa lahir ini dari 38, mungkin lahirnya minggu ke 39 atau lahirnya mungkin minggu 40 atau mungkin 41, aku nggak tahu tentang kayak untuk lebih menjaga aja tentang kebersihan dan supaya nggak ada debu-debu yang nempel lagi di bajunya, jadi aku plastikin. Ini adalah setelan, jadi kayak setelan. Kalau aku pakai setelan, ini setelan pendek, karena kan kenapa aku pilihnya 3 pieces setiap jenis baju, karena kan kita nggak tahu nih di rumah sakit apakah sehari, 2 hari, 3 hari atau apa. Jadi untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan, jadi aku mempersiapkan 3 pieces. Jadi kayak baju atasan sama celana pendek itu 3 pieces. Lalu aku juga bawa baju lengan panjang sama celana lengan panjang 3 pieces. Kamu bisa pakai yang kancing depan. Dulu sih suster aku yang pertama itu bidannya bilang untuk pakai baju yang untuk newborn lebih enak itu yang kancing-kancing. Jadi bayinya itu tinggal dimiringin aja, karena kalau kayak yang dari kepala itu kan harus dijeblosin, bukan dijeblosin apa ya bahasanya, dimasukin via kepala gitu. Jadi agak riskan buat bayi yang baru lahir. Jadi akan lebih baik kalau mungkin pakai tali bentuk kimono atau kancing depan gitu. Ini juga 3 pieces. Lalu aku juga pilih yang baju tidurnya yang langsung ada kancingnya juga, bisa pakai kancing, bisa pakai sleting. Kalau aku pilihnya itu kancing supaya lebih enak juga. Aku biasa memang pakai kancing daripada pakai sleting, karena kalau sleting agak takut juga, riskan kalau kulitnya itu kejepit atau apa, nggak diperhatiin. Jadi aku pilih juga yang kancing. Jadi ini baju tidurnya itu langsung sama kaos kakinya, jadi tuh. Nah ini langsung udah sama kaos kakinya, dia pun ada tutupan tangannya begitu. Jadi aku pilih yang ini. Kayak aku sendiri, aku bawanya tuh mix, jadi ada ukuran yang S, 1S 2 newborn, 1S 2 newborn, karena kan kita nggak tahu bayi kita nanti akan seukuran mana, sebesar apa. Takutnya kalau kita beli bajunya semua newborn, ternyata bayi kita itu cukup besar, takutnya nggak muat atau jadi kesempitan. Jadi lebih baik bayi pakai baju yang longgar-longgar atau agak besar. Jadi aku saranin buat kalian yang persiapin hospital bag, jangan lupa untuk bawa 2 jenis ukuran, yang S sama yang newborn. Gak kalah penting, aku juga bawa topi. Ini topi bayi. Aku bawanya 2 pieces. Jadi kamu bawa 2 buat spare juga, ada 2 di sini. 2 pieces. Terus aku juga untuk waspada, sebenarnya sih kan biasanya dokter ngelarang untuk pakai stagen-stagen begini ya, yang untuk bayi gitu. Cuman gurita-gurita begini, cuman aku prepare aja, siapa tahu kayak untuk cover udelnya yang belum puput. Jadi aku tetap bawa 2 pieces. Lalu aku juga bawa popok yang tali. Sewaktu-waktu perlu, misalnya pas lagi di rumah sakit, anggaplah aku 2-3 hari bayinya ternyata ada rash karena pampers. Jadi aku bawa ini buat persiapan supaya bayinya itu ada spare, jadinya untuk kayak diaper rashnya itu nggak tambah parah. Nah ini aku juga bawa ini mitten, sarung tangan bayi 2 pasang, ada yang sarung tangan sama sarung kaki. Itu 2 pasang aja buat gantinya, siapa tahu diperluin. Tapi sih untuk kayak baju tidurnya aku udah ada yang tutup tangan sama kaki kan, jadi aku bawanya cuman 2 pasang aja buat in case
ada sesuatu. Lalu untuk bayinya juga aku bawa tisu basah, tisu kering. Sebenarnya tisu kering biasanya udah disediain ya di rumah sakit, itu biasa sudah ada. Kalau ini tisu basahnya aku bawa karena siapa tahu perlu kayak untuk ngebersihin pupuknya, atau mungkin aku juga perlu, jadi dibawa aja tisu basah. Karena kan nggak mungkin kita bawa kayak cotton ball basahin gitu, nggak mungkin di rumah sakit, jadi yang praktis aja. Terus aku juga bawa pampers, yang ini sih newborn. Aku sih beli ini karena bisa newborn sampai 5 kilo. Jadi kan di minggu 38 ini bayi aku sekitar 2,8 ya, 2,8. Jadi beratnya masih masuk di range ini, jadi makanya aku belinya yang ini. Setelah itu aku juga bawa ini sisirnya belum dibuka. Aku pikir nanti aja dibuka kalau bayinya udah lahir karena takut debu. Terus memang lagi pandemi juga kan. Aku juga khawatir karena kan nanti mungkin di rumah sakit juga ada sisir, cuman harapannya kan kita nggak pinjam-pinjam atau pakai barang sama orang lain, lebih jaga jarak dan lain-lain, karena kan memang ini lagi pandemi. Jadi aku usahain bawa sisir sendiri. Aku udah prepare sisirnya. Terus yang aku bawa lagi adalah ini dia. Ini handuk untuk prepare aja. Siapa tahu memang butuh. Kalau aku sih pengennya pakai semua barang-barang sendiri karena walaupun di rumah sakit udah dicuci, kita kan kurang tahu juga karena ini lagi masa pandemi. Jadi aku usahain semua pakai barang-barang untuk bayinya itu sendiri. Dan ini juga ada bedong atau suhudol. Nah, ini ada 3 aku bawa, sama kayak baju aku bawa 3 untuk ganti-ganti, siapa tahu kotor. Ini aku pilih 3 pieces, 2 yang polos, 1 yang bermotif. Setelah itu aku juga bawa botol susu yang untuk newborn. Kenapa aku bawa botol susu? Karena dari pengalaman aku sebelumnya, aku punya pengalaman air susu aku itu nggak langsung keluar. Jadi, tapi itu hal yang wajar. Biasanya orang 2-3 hari itu awal baru melahirkan ada kayak beberapa persen lah orang yang memang air susunya nggak langsung keluar. Jadi biasanya sih dokter akan menyarankan untuk tetap disusui aja supaya memancing agar air susunya keluar. Tapi memang kalau diperlukan, biasanya kita kan akan beli susu formula untuk sementara masa lagi menunggu air susu ibunya. Nah, jadi dalam masa itu kita biasanya akan disuruh untuk beli botol dan juga susu. Kalau dulu pengalaman anak aku itu akhirnya disusuin pakai susu formula, sempat awalnya itu mereknya Nan, dan itu rekomend dari dokter karena memang untuk mencegah alergi susu sapi gitu. Nah, jadi kalian bisa preparein botol susu. Bisa ini, bisa memang yang khusus untuk newborn, bisa yang lebih kecil lagi, ada tuh kalau nggak salah mereknya Pigeon ya. Ya, itu juga bisa buat newborn. Jadi karena kan memang ASI yang dibutuhin sebenarnya dikit aja susu yang dibutuhin, tapi untuk mencegah dan prepare, siapa tahu kayak pengalaman aku itu di rumah sakitnya lagi kehabisan, jadi nggak ada, harus pergi keluar untuk beli. Tapi sekarang sih memang udah ada online ya, jadi akan lebih mudah juga. Untuk kebutuhan berikutnya, aku ada pouch seperti ini. Ini sebenarnya pouchnya digabung aja biar kayak ada tempatnya. Nah, ini aku bawa, ini dia, pompa ASI manual. Kenapa aku bawa pompa ASI manual bukan yang elektrik? Karena ini bisa dipakai untuk memancing air susu ibu, bisa juga aku pakai buat nampung. Misalnya kalau anak bayinya mungkin atau air susu aku udah keluar, yang satunya aku akan tampung dengan ini karena kan sayang ya. Nah, disitu aku tampung, jadi bisa ditampung juga. Jadi aku prepare bawa yang manual. Setelah itu untuk kebutuhan bayinya, aku udah pakai di pouch. Jadi kalian lebih baik pakai pouch yang transparan gini, karena kan kemungkinan kita akan repot ya pas masa lahiran, akan lemes dan sebagainya. Kita butuh bantuan orang. Nah, mungkin kalau di tengah pandemi ini dari rumah sakit aku sendiri cuman dibolehin 1 orang yang
akan temenin kita selama proses bersalin. Nah, aku jadi pilih pouchnya yang bening supaya suami aku juga nggak kesulitan buat kayak ngambil-ngambil barang atau cari-cari barangnya yang mana nih. Kalau pouchnya warna gelap kan akan bingung. Jadi aku sengaja pilih pouch yang lebih bening atau transparan. Nah, ini sendiri aku bawa sabun. Aku bawa sabun sendiri. Jadi ini sabun yang akan dipakai di rumah. Jadi aku bawa aja. Aku nggak pakai kemasan kecilnya. Jadi biar nggak dua-dua kali. Karena aku belinya juga barang-barangnya online. Karena memang pandemi gini kita kan nggak bisa tuh pergi-pergi ke banyak toko. Dan banyak juga toko yang tutup. Udah new normal sih udah lebih mendingan. Tapi untuk menjaga aku selama masa hamil, akhirnya aku bawa barang-barang yang memang sudah ada. Dan aku beli secara online saja. Terus aku juga bawa ini. Ini kayak minyak rambut dan minyak wanginya. Sebenarnya antara perlu atau nggak perlu, tapi aku bawa. Terus aku bawa juga telon. Sebenarnya sih kalau telon sendiri kan untuk ngangetin, jadi aku bawa buat prepare aja gitu. Soalnya kita nggak tahu kan, pokoknya standar-standar kebutuhan bayi kecuali bedak aku nggak bawa karena bayi newborn itu kan nggak bisa pakai bedak ya, karena takutnya terhirup sama dia bisa jadi bahaya. Jadi bedak aku nggak bawa. Terus aku juga bawa ini Sudocrem, ini untuk diaper ras. Aku nggak tahu nanti mungkin akan diperluin atau enggak, tapi aku bawa aja untuk prepare. Kalau kalian punya kemasan kecil atau yang refill atau yang free sample, kalian lebih baik bawa yang itu. Kalau aku bawa yang ada aja, jadi aku punya ini ya aku bawanya yang ini gitu, nggak beli dua-dua kali. Ini aku bawa nipple cream buat kayak aku belum tahu kan air susunya mungkin langsung keluar atau enggak, atau nipple aku kering atau enggak. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, aku juga bawa nipple cream buat prepare aja. Jadi lebih ke ibunya kalau nipple cream. Nah, setelah semua kebutuhan bayi, sekarang kebutuhan mamnya, kebutuhan ibu. Yang pertama aku bawa itu adalah buku semasa kehamilan. Kalian jangan lupa untuk bawa buku schedule, buku keterangan kehamilan itu. Jadi kalian prepare itu boleh di tas paling depan biar gampang juga diambil dan dicarinya. Lalu yang kedua, yang penting juga buat aku bawa adalah kipas. Karena nanti pasti karena lagi masa pembukaan dan lain-lain pasti akan lebih gerah. Aduh, butuh angin banget. Jadi aku penting banget kipas. Buat kalian yang anggap ini nggak penting, ya boleh aja. Tapi buat aku ini penting banget untuk kayak tarik napas supaya ada oksigen. Apalagi pas kita proses lahiran itu kan berat ya, nggak mudah. Jadi butuh banget untuk kayak angin. Lalu berikutnya adalah masker. Karena ini lagi pandemi, jadi aku prepare juga masker dan diplastikin. Aku bawa itu sekitar 6 pieces. Karena aku nggak tahu berapa hari aku akan di rumah sakit. Kemungkinan sih 2-3 hari. Jadi aku prepare 6 masker buat aku dan juga buat suami. Terus barang lagi yang aku bawa dasar adalah baju dress warna hitam. Sebenarnya nggak harus hitam sih, cuman menurut aku warna gelap itu penting banget pas kita proses lahiran. Misalnya nggak tahu nih, kalau aku kan pengennya normal, terus tiba-tiba tengah malam jam 2 perut aku udah sakit melilit dan sebagainya. Jadi aku udah prepare baju warna hitam. Kenapa hitam? Karena kan takutnya pas lagi lahiran itu banyak darah di mana-mana, nanti akan jadi noda. Tapi kalau baju warna gelap kayak navy, hitam akan lebih aman. Dan pilihnya dress yang longgar supaya nanti kalau lagi masa atau proses lahiran bisa langsung diangkat atau dibuka dari bawah aja, jadi nggak repot. Kalau baju celana kan repot, nanti harus cari celananya dulu dan sebagainya. Sebenarnya sih di rumah sakit ada disediakan baju ya, baju rumah sakit, tapi untuk prepare, untuk kita jalan ke rumah sakitnya, nanti siapa tahu ada kayak darah atau air ketuban yang netes-netesnya. Kalau pakai baju warna gelap itu akan lebih kayak ketutup begitu. Jadi
juga prepare baju untuk berangkat ke rumah sakit. Yang simpel-simpel aja sih sebenarnya menurut aku. Nah terus untuk aku sendiri, aku bawa baju. Nah ini baju aku gulung biar space-nya juga muat. Baju yang kalian boleh pilih baju biasa, sebenarnya nggak harus menyusui, tapi bisa baju biasa yang mungkin memungkinkan untuk mudah diakses untuk menyusui. Kayak aku pakai dress ini bukan baju menyusui, tapi karena ada bukaan depan jadi akan gampang juga untuk menyusui. Aku bawanya itu terusan. Kalau kalian suka celana juga boleh bawa yang celana. Kalau aku sukanya itu yang terusan aja biar gampang, karena mungkin aku juga akan kerepotan untuk menyusui bayi dan kita cuma berdua, nggak bisa ajak saudara lain, jadi akan susah kalau misalnya bajunya atasan bawahan begitu. Terus aku pilih juga 2 baju menyusui yang untuk pulang. Selain baju yang bisa dipakai untuk tidur itu, aku juga bisa mungkin pakai baju dari rumah sakit ya. Nah ini baju menyusui, dia tuh pinggirannya bisa dibuka gitu. Nah, jadi gampang untuk menyusuinya. Jadi 2 baju khusus menyusui, 2 baju biasa tapi mudah diakses dan bisa dipakai untuk tidur juga. Jadi aku bawa 2. Jadi total baju yang aku bawa itu adalah 4 pasang. Sebenarnya memang sih biasanya rumah sakit menyediakan baju untuk bersalin. Nah tapi kalau kalian mau lebih nyaman pakai baju sendiri, karena kan baju rumah sakit itu juga yang dari pengalaman aku cuma tali-tali di belakang atau kayak kain begitu ya, kimono. Nah kalian kurang nyaman, kalian bisa pakai baju sendiri untuk lebih nyaman. Aku juga bawa ini pembalut habis bersalin. Jadi aku udah prepare untuk bawa dari rumah, inisiatif. Dan juga aku bawa 2 ini udah diplastikin, Pampers dewasa. Kenapa pakai Pampers dewasa? Karena siapa tahu aku mungkin masih sakit. Terus dari pengalaman aku pakai yang pembalut bersalin kan suka miring-miring, tapi aku pasti kesulitan juga untuk perbaiki kayak bagian celana dan lain-lain, karena memang mungkin aja gerak-gerak, tapi masih lemes juga. Jadi aku prepare juga bawa Pampers untuk dewasa ini. Tapi aku beli aja, tetap ada ukuran juga soalnya, jadi aku pilih kayak ukuran M. Terus lagi yang nggak kalah penting adalah celana atau daleman. Jadi aku bawa branya yang ukurannya lebih besar daripada payudara sekarang. Aku juga bawanya itu yang khusus menyusui dan yang biasa, tapi yang ukurannya itu lebih besar, karena kita nggak tahu habis melahirkan itu payudara biasanya agak lebih bengkak. Jadi untuk prepare aja biar juga nggak sesek bawa bra. Itu kalau aku bawanya itu 3 pieces, jadi warnanya gelap. Untuk kayak celana dalam atau daleman, aku juga pilih warna gelap, karena kan habis lahiran itu kita tuh cenderung banyak darah ya, masih masa nifas, banyak air, darah dan sebagainya. Jadi buat kamu lebih baik prepare-nya itu warna-warna gelap, kayak mungkin abu-abu, hitam. Jadi aman gitu. Berikutnya nanti pas sudah dibawa pulang nggak ada bekas-bekas darah yang nempel ya kan, karena warnanya gelap. Kalau ini aku bawahnya itu ada 5. Untuk dalaman aku bawa 5 pieces, semua warna gelap, abu-abu sama hitam. Sama 1 short pants warna hitam juga aku pilihnya. Siapa tahu aku perlu short pants, jadi aku bawa juga short pants 1. Dan juga aku nggak kalah lupa, dan kita kan habis lahiran juga masih penting dan perlu untuk minum vitamin asam folat. Jadi aku bawa juga, aku bawanya di tempat, karena kalau di botolnya itu kan terlalu besar, jadi nanti akan sulit untuk dimasukin dan nggak praktis juga. Jadi aku bawanya itu sama tempatnya begini aja, jadi aku bisa tetap ngelanjutin vitamin masa aku hamil. Terus lagi buat kalian ibu-ibu, biasanya tuh sekarang lagi tren ya, mau lahiran itu tetap make upan. Aku nggak tahu itu mungkin atau nggak mungkin. Dari pengalaman aku sih kayak nggak mungkin ya, nggak kepikiran untuk kayak pakai bedak dulu,
pakai blush on, lip balm dulu. Tapi mungkin kalian bisa melakukan itu. Kalian hebat sekali memang. Nah, kalau kalian bisa melakukan itu, kalian boleh preparein itu make up. Nah, kira-kira make up apa sih yang bisa dibawa selama masa hamil? Biasanya kan itu jadi pertanyaan. Bisa nggak sih pakai foundation? Bisa nggak sih pakai sampai repot-repot bulu mata palsu? Bisa nggak? Kalau kalian kuat, mungkin bisa. Tapi ini yang dasar yang aku bawa yang menurut aku mungkin bisa kepake. Pertama itu adalah sunblock. Nah, sunblock. Kalau sunblock itu penting banget. Kalian pasti bisa pakai sunblock. Mungkin ya setelah melahirkan, aku juga nggak kepikiran karena dulu aku nggak pakai sunblock, aku nggak pakai apa-apa. Udah ya udahlah begitu. Mukanya apa adanya. Nah, setelah sunblock, aku juga bawa ini penting, kalian pasti bisa. Kalau aku bawa yaitu sabun cuci muka, itu penting ya, karena kalau cuci muka masih mungkin lah ya, cuci muka itu masih mungkin kalau menurut aku. Jadi aku bawa juga sabun cuci muka. Lebih baik kalian bawanya yang kecil-kecil aja, yang refill atau yang isi ulang atau yang gratisan, sampel-sampel. Nah, jadi kalian tuh nggak makan space untuk sabun cuci muka, atau kalian bisa pindahin ke wadah-wadah travel gitu ya, yang kecil-kecil. Aku bawanya sih sabun muka, aku sama bawa serum sama moisturizer. Tapi sih dari pengalaman aku pasti dipakai cuma sabun cuci muka, tapi aku bawa aja buat prepare. Terus aku bawa bedak juga, siapa tahu memang bisa kayak hari besoknya. Tapi nggak bisa ada yang kunjungi juga ya karena lagi pandemi gitu. Tapi ya untuk jaga-jaga, makeup yang aku bawa itu bedak, blush on kecil, habis itu ini yang multi purpose ini yang bisa eyeshadow, blush on, sama lipstick. Terus yang aku bawa juga yang gak kalah penting adalah ini, benang gigi. Kayak aku mungkin gak bisa hidup tanpa benang gigi. Jadi aku bawa benang gigi. Udah itu aja sih yang aku bawa untuk keperluan aku. Paling sama lip balm karena bibir kan suka kering. Jadi aku bawa lip balm. Ini lip balmnya dari temen aku sih, dia dari luar negeri, terus aku dikasih ini aku pakai aja ini. Jadi aku bawa yang simpel-simpel aja, semua kecil-kecil. Nah, untuk alat mandi sendiri aku juga bawa kayak sikat gigi yang utama, sikat gigi sama odolnya. Aku bawa yang kecil-kecil aja. Lalu aku juga bawa sabun, karena sebenarnya di rumah sakit itu biasa disediain sabun. Cuman kalau kalian masih karena habis hamil kan masih nggak bisa cium aroma-aroma yang mungkin aneh menurut hidung kalian, kalian bisa bawa sabun yang memang cocok untuk kalian. Jadi aku bawa sabun yang ini. Aku juga bawa shampoo yang ukuran kecil. Sebenarnya ini sampo ya dapat ya, kayak gratisan gitu, tapi aku nggak masalah sih soal pakai sampo apa. Jadi aku bawa yang kecil aja karena cuma 2 atau 3 hari. Terus aku bawa sabun cuci muka yang kecil juga, yang kayak yang free gitu. Terus aku juga nggak tahu ini antara perlu atau nggak perlu, tapi aku bawa pencukur 1. Mungkin kalau habis melahir normal juga nggak akan sempet, kita akan kayak sangat amat peduli memperhatikan baik kita sampai kita sendiri ya udahlah kayak apa aja gitu. Jadi ya nggak akan kepake juga kayak makeup. Tapi kalau kalian memang pengen banget bisa makeupan lahiran tetap gorgeous, mungkin kalian bisa bawa makeup yang kayak aku bilang, kayak mungkin lipstick yang bisa blush on langsung sama bedaknya gitu. Nah, setelah itu ada barang juga yang cukup penting, tapi ini bukan tentang ibu dan anak, yang kalian bisa bawa. Kalau aku, jangan lupa untuk bawa, kalau kalian rambutnya panjang gitu agak repot, jangan lupa juga untuk prepare langsung di koper atau di tas. Karena kan pas kita lahiran, misalnya lahirnya normal, itu secara tiba-tiba kita biasanya akan lupa untuk kayak bawa hal-hal yang sepele tapi penting, kayak jepitan, kunciran, padahal rambut ke depan-depan ini lagi
lagi kontraksi banget. Nah, itu kan jadi repot. Jadi jangan lupa untuk prepare jepitan atau kunciran. Jadi aku juga udah prepare di pouch gini. Ini ada jepitan, jadi kalau misalnya nanti dibantuin sama suami aku doang, suami aku juga bisa untuk cariin, oh jepitan pouchnya ini. Nah, jadi gampang gitu. Jadi aku bawa jepitan, kalian bisa bawa jepitan atau kunciran. Aku juga bawa headset. Nih headset. Kenapa bawa headset? Mungkin pas lagi kontraksi aku butuh kayak lagu-lagu klasik, ketenangan dan sebagainya. Jadi aku bawa headset. Nggak tahu kalian perlu atau enggak, tapi kalau aku sih ngerasa perlu, karena bagi aku musik-musik klasik itu membuat mood atau suasana jadi lebih baik. Jadi aku bawa headset. Kalau kalian punya headset yang wireless itu lebih bagus lagi, karena kalian nggak akan ribet dengan kabel gitu. Jadi aku saranin kalian untuk bawa headset. Terus aku juga bawa sisir yang supaya gampang. Jadi kayak aku nggak tahu sih, mungkin akan nggak dipakai sisirnya, cuman aku bawa aja buat apa namanya, buat tiba-tiba misalnya aku butuh atau suami aku butuh, bisa pakai sisir itu. Terus aku juga bawa power bank. Jadi kemungkinan besar suami aku biasanya bawa charger, tapi aku untuk kayak prepare, mungkin aku lagi sambil jalan-jalan tapi butuh handphone sambil ngedengerin musik, jadi aku bawanya itu power bank juga, karena nggak akan selalu nemu colokan yang posisinya pas atau deket sama kita. Jadi penting banget untuk bawa power bank. Dan jangan lupa bawa juga casan dan kabelnya gitu, karena nanti akan tanya-tanya atau cari-cari kan jadi susah ya. Jadi lebih baik prepare, jadi nantinya nggak sulit kalau cuman berdua orangnya. Itu aja sih yang aku bawa. Paling kalau kalian butuh kayak tambahan, biasa sih aku juga akan bawa nanti botol air minum yang 800 sampai 1 liter ya, sekitar seginilah, yang lubangnya gampang untuk diminum langsung. Karena kan abis lahiran itu, kemungkinan lahiran normal, aku nggak akan bisa tuh yang namanya turun naik, pasti kayak masih lemes banget dan sebagainya. Jadi aku juga belum tahu nanti sedotan gampang ditemuin atau enggak, atau kayak gelas kecil dari rumah sakit itu cukup atau enggak. Jadi buat mempermudah aku dari pengalaman aku sakit demam berdarah kemarin, aku akan bawa botol minum yang 800 itu. Kalau kalian bisa juga untuk bawa botol aqua, mungkin biar langsung gampang dibuang, tapi kalau aku sendiri akan prepare itu botol air minum yang cukup lah, bisa diminum sambil tiduran. Jadi gampang juga tapi secure juga. Itu deh semuanya dari aku. Semoga bisa membantu kalian yang bingung mau isi apa aja di hospital bagnya. Bisa lihat video ini dan bisa jadi lebih tahu dan dapat inspirasi dari video ini. Makasih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye!